Oke, nah sekarang kita akan membahas dulu beberapa soal post-test yang telah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu post-test ketiga ya. Pada post-test ketiga, kita memiliki 3 buah soal, di mana terdiri atas bilangan berpangkat negatif dan juga bentuk akar ya. Dan satu lagi pangkat 0. Oke, sekarang kita lihat dulu soalnya ya. Nah, ini dia soalnya. Mungkin akan kita bahas terlebih dahulu mulai dari soal nomor ini dulu ya. Manakah dari bilangan berpangkat berikut yang memiliki nilai yang sama dengan 2 pangkat 3, A pangkat 7, B pangkat 5, per A pangkat 8, B pangkat 3. Nah, dengan kata lain yang dimaksud oleh soal ini adalah kita diminta untuk menyederhanakan. Kita disuruh menyederhanakan bentuk ini. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya boleh kita gunakan sifat dari bilangan berpangkat. Nah, sifatnya yang mana sifatnya? Ada yang ingat? Ya, sifat yang pertama yang akan kita gunakan adalah misalkan ada A pangkat M per A pangkat N, maka ini sama halnya dengan A pangkat M dikurang N. Mari kita terapkan pada bentuk ini, sehingga dia hasilnya 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Kemudian ini ada A pangkat 7, A pangkat per A pangkat 8, maka artinya A pangkat 7 dikurang 8. Kemudian di sini ada B pangkat 5 per B pangkat 3, sehingga menjadi B pangkat 5 kurangi 3. Berarti 8, 7 kurangi 8, A pangkat negatif 1, B pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah yang C. Nah, sebenarnya kalau kita mau, ini juga masih bisa kita rubah. Misalkan soalnya seperti ini, rubahlah ke dalam bentuk pangkat positif. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal sifat dari pangkat negatif, yaitu ketika ada A pangkat negatif N, ini boleh kita nyatakan sebagai 1 per A pangkat N. Dia sudah menjadi positif ya. Oke. Sehingga di sini bisa kita nyatakan sebagai, kalau kita rubah dalam bentuk positif semua, menjadi 8 B pangkat 2 per A pangkat 1. Tidak perlu dituliskan. Nah, kenapa 8-nya nggak ikut ke bawah? Kalian ingat 8A pangkat negatif 1 B pangkat 2 ini sebenarnya adalah 8 kali A pangkat negatif 1 kali B pangkat 2. Sehingga ketika si A-nya ini harus kita rubah menjadi bentuk positif, maka 8-nya dia tidak harus ikut ya. Dia tidak ikut karena dia di sini sudah positif pangkatnya. Yang bermasalah adalah yang A pangkat negatif 1. Sehingga dia menjadi 8 kali 1 per A kali B pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 8 B pangkat 2 per A. Oke, bisa? Kalau begitu mari kita lanjutkan dengan soal yang selanjutnya. Oke, selanjutnya soal yang nah ini dulu ya. Soal yang ketiga. Oke, kita hapus dulu.
bentuk bilangan berpangkat positif dari A pangkat negatif 2 per 3B pangkat negatif 3. Nah, di sini sudah tidak ada yang bisa kita sederhanakan, sehingga kita tinggal merubahnya ke dalam bentuk positif ya, dengan menerapkan sifat berikut. A pangkat negatif N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Demikian juga sebaliknya, apabila kita memiliki 1 per A pangkat negatif N, maka bentuk positifnya ya tinggal dibalik, maka A pangkat N. Oke, bisa? Nah, sekarang akan kita gunakan di sini, sehingga ini akan menjadi, ya betul sekali, B pangkat 3 per 3 A pangkat 2. Ya, tinggal ditukar saja. Yang negatif ini ke bawah, yang negatif di bawah menjadi di atas. Ya, penjelasannya seperti ini. Coba kita jabarkan satu persatu ya, mulai dari A pangkat negatif 2. A pangkat negatif 2 itu kan sama halnya dengan 1 per A pangkat 2 dibagi 3B pangkat negatif 3. Berarti 3B pangkat negatif 3 itu adalah sama saja dengan kali 1 per B pangkat 3. Atau boleh kita rapihkan lagi menjadi A pangkat 1 per A pangkat 2 per 3 per B pangkat 3. Di sini terjadi pembagian antar dua pecahan, yang mana kita tahu kalau ada pembagian antar dua bentuk pecahan seperti ini, maka akan kita balik menjadi 1 per A pangkat 2 kali B pangkat 3 per 3, sehingga hasilnya adalah B pangkat 3 per A pangkat 2 kali 3, 3A pangkat 2, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Ya, ini berarti jawabannya yang mana ini? Jawabannya adalah yang D ya. Ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Pada soal ketiga kita diminta untuk menyederhanakan, meneliti manakah langkah dari penyederhanaan bentuk akar berikut yang salah. Perlu diingat kemarin kita sudah belajar beberapa cara dalam menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama, apabila kita memiliki akar AB, maka ini boleh kita pecah menjadi akar A kali akar B. Kemudian, apabila misalkan kita memiliki A akar B ditambah C akar B, ya, bilangan yang di dalam akarnya sama, maka ini boleh kita sederhanakan menjadi A plus, susu ini ya, karena ini plus di sini menjadi plus juga, A plus C akar B. Demikian juga apabila misalkan ininya adalah negatif, atau dikurang, maka di sini juga jadi kurang. Oke, sampai sini masih ingat ya? Nah, oleh karena itu pada soal ini, ketika kita ingin menyederhanakan akar 1440, cara mudahnya adalah kita harus uraikan si 1440 ini menjadi perkalian dari dua bilangan. Ya, supaya lebih mudah kita pecah dulu menjadi perkalian antara dua bilangan, yang mana harus melibatkan bilangan kuadrat. Kenapa bilangan kuadrat? Karena di sini yang diminta adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Bilangan kuadrat itu siapa saja? Kalian masih ingat apa tidak?
2 pangkat 2 adalah 4. Betul. 1 pangkat 2 ya jelas 1. 3 pangkat 2, 9. Kemudian 4 pangkat 2, 16. Dan seterusnya. Nah ini 1, 4, 9, 16. Ini dinamakan bilangan kuadrat. Nah kalau ini kira-kira dipecahnya menjadi siapa? Ya menjadi ini. 144 kali 10. Ini yang paling mudah. Karena kita sudah tahu 144 itu berapa kuadrat. Bilangan yang menghasilkan, kalau bila dipangkatkan 2, menghasilkan 144. Ya, 12 ya. Sehingga ini boleh kita jabarkan menjadi 144 kali 10. Nah, ini menggunakan sifat yang pertama, ini juga boleh kita pecah menjadi akar 144 kali akar 10. Ya, akar 144 kan kita sudah tahu dia adalah 12 kali akar 10. Berarti langkah pada kolom B ini jelas salah. Kenapa? Karena di sini tandanya adalah plus, harusnya adalah perkalian. Nah, kalau begitu langkah pada kolom yang C, baris C, maaf, juga salah karena dia harusnya di sini adalah perkalian. Berarti ada 2 langkah yang salah, yaitu B dan C. 12 kali akar 10 hasilnya 12 akar 10. Ini sudah betul. Oke, cukup jelas? Semoga jelas ya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke topik pembahasan kita selanjutnya.